Profesor Dr. Insinyur Imade Sudarma, MS, dengan judul Orasi Valuasi Ekonomi, Instrumen Pengendali Alih Fungsi Lahan menuju Pembangunan Berkelanjutan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua Forum Guru Besar beserta anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Udayana, khususnya di Fakultas Pertanian. Puja dan puji dihaturkan kepada semesta, karena atas karunia-Nya pada hari ini dalam rapat terbuka pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana, saya dikukuhkan dalam bidang keilmuan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Valuasi Ekonomi, Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Lahan menuju Pembangunan Berkelanjutan. Para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan dalam orasi pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apa itu valuasi ekonomi, konsep keberlanjutan dan ancaman keberlanjutan, konsep dan teknik valuasi ekonomi, alih fungsi lahan dengan mengambil kasus alih fungsi lahan di Bali. Saya mengambil kasus lagi mengenai valuasi ekonomi lahan sawah, dan terakhir penutup. Berikutnya, apa itu valuasi ekonomi? Valuasi ekonomi adalah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif ataupun memberikan nilai harga dalam satuan moneter atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem ataupun sumber daya alam dan lingkungan. Jadi selama ini yang kita nilai adalah hanya jasa yang bisa dijual di pasar. Sedangkan sesuatu yang tidak punya barang ataupun jasa yang tidak dijual, tidak ada pasarnya, itu tidak dinilai harganya. Tujuan daripada valuasi ekonomi adalah membantu pengambil keputusan di dalam memperkirakan efisiensi ekonomi atas berbagai kemungkinan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pendekatan nilai pasar dan non-pasar. Hal ini dilakukan karena tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu ekosistem mempunyai nilai pasar. Seperti misalnya hutan dan mangrove yang banyak berjasa di dalam mencegah longsor ataupun abrasi. Banyak orang tidak memahami berapa nilai ekonomi jasa lingkungan hutan untuk mencegah longsor, berapa nilai ekonomi mangrove untuk mencegah abrasi. Semua orang tidak bisa menjawabnya karena tidak ada pasarnya, tidak diperjualbelikan di pasar. Dengan valuasi ekonomi, kita akan bisa memberikan nilai secara moneter atas jasa lingkungan yang tidak hanya sebatas pada output yang punya nilai pasar. Saya ingin menyampaikan kalau kita ingin bicara masalah pembangunan berkelanjutan, kita harus realistis juga, kita akan mengalami apa yang disebut dengan ancaman keberlanjutan. Konsep keberlanjutan sudah mudah dipahami, yaitu membuat sinergitas antara pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan sosial. Dan interseksi antara ketiga aspek ini akan melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan. Tetapi jangan lupa, di dalam menuju pembangunan berkelanjutan, kita menghadapi 3 masalah besar yang kita sebut dengan triple planetary crisis. Yang pertama adalah ancaman dari masalah perubahan iklim yang sudah sangat seksi dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir, kemudian masalah polusi atau pencemaran dan keanekaragaman hayati. Dan ciri-ciri pada perubahan iklim sangat kita rasakan pada hari ini dan pada saat ini, karena salah satu yang dicirikan adalah
intensitas hujan yang ekstrim dan tidak bisa diprediksi, sehingga para petani pun susah sekarang menanam padi. Masalah kalender penanaman, masalah sasih tidak lagi bisa berlaku di dalam kapan petani akan turun tanam untuk menanam padi. Salah satu ciri daripada curah hujan yang tidak menentu ini cenderung akan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, dan lain sebagainya. Hampir semua bencana alam disebabkan karena terjadinya degradasi lingkungan, khususnya akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan begitu mudah terjadi karena kita hanya melihat hasil dari lahan hanyalah output yang bisa dijual di pasar. Sebagai misal, lahan sawah. Manfaat lahan sawah hanyalah berupa tanaman padi atau tanaman pangan yang ditanam di atasnya. Sedangkan fungsi lahan sawah untuk mitigasi bencana seperti menyimpan air, mengurangi erosi, banjir, dan lainnya sama sekali tidak pernah diperhitungkan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa tidak dihargai jasa lingkungan daripada lahan sawah sebagai pencegah erosi ataupun banjir? Jawabannya karena tidak dihitung. Ataukah sengaja tidak dihitung atau memang tidak dipahami bagaimana cara menghitungnya. Apabila kita tidak memberi nilai ekonomi terhadap jasa lingkungan, berarti kita tidak memberikan harga atas jasa lingkungan. Dan itu berarti harga yang kita berikan adalah nol. Rendahnya nilai jasa lingkungan pada suatu ekosistem menyebabkan mudahnya terjadi alih fungsi lahan. Adilkah itu? Adilkah kita tidak memberikan nilai ekonomi pada jasa ekosistem mangrove sebagai pencegah erosi? Adilkah kita tidak memberikan nilai ekonomi pada ekosistem hutan sebagai pencegah longsor? Atau adilkah kita tidak memberikan nilai ekonomi pada lahan sawah sebagai penyimpan air untuk mengendalikan banjir? Apa yang terjadi di daerah Kuta, di daerah Canggu, dan seterusnya, banjir yang hampir terus terjadi, apakah itu disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah? Silakan kita kembali bertanya pada diri sendiri. Valuasi ekonomi hadir untuk memberikan nilai atas jasa lingkungan pada ekosistem sehingga manfaat dan jasa lingkungan dapat dihitung dalam satuan moneter. Ada beberapa teknik atau pendekatan yang digunakan dalam menghitungnya, seperti adalah teknik perubahan produksi, teknik preferensi yang diungkapkan, pendekatan pangsar pengganti, dan berbagai pendekatan perhitungan lainnya. Pertanyaan yang menjadi masalah bagi kita bersama adalah, benarkah bencana alam seperti longsor, banjir, erosi, dan lainnya disebabkan karena curah hujan yang ekstrim? Dapatkah kita menyalahkan ini adalah akibat daripada dampak perubahan iklim? Atau adakah bencana itu disebabkan oleh semakin masifnya alih fungsi lahan tanpa memperhitungkan daya dukung lahan itu sendiri? Ataukah disebabkan oleh sifat kapitalis dan hedonisme daripada manusia yang tidak mengenal batas? Saya tidak bisa menjawab. Data menunjukkan ada kecenderungan jumlah bencana alam berupa banjir dan longsor yang terus mengalami peningkatan di wilayah Bali dan Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Bencana alam ini adalah merupakan bentuk eksternalitas negatif dari alih fungsi lahan. Artinya, semua kerugian akibat banjir menjadi beban dan biaya yang ditanggung oleh semua pihak, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan penikmat daripada jasa lingkungan itu sama sekali tidak mendapatkan eksternalitas negatif. Dalam valuasi ekonomi, kejadian banjir ataupun longsor dipandang sebagai manfaat jasa lingkungan yang hilang, benefit for gone. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa alam sangat baik, sangat bersahabat, dan alam telah memberikan kehidupan kita saat ini dan untuk generasi yang akan datang. Kalaupun itu bencana, seperti yang dikatakan banyak orang, sesungguhnya di catatan saya itu adalah cara alam mencari keseimbangan. Saya ingin melihat bagaimana masifnya alih fungsi lahan di Bali. Dari gambar menunjukkan bahwa luas lahan di Provinsi Bali dari tahun ke tahun terus menurun. Dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2023, terjadi penurunan luas areal sawah yang cukup signifikan, yaitu seluas 12.605 hektar. Dari 81.165 hektar di tahun 2013 menjadi 68.560 hektar pada tahun 2003. Nah, bila konversi lahan ini terus berlanjut, tidak hanya ketersediaan pangan yang terancam, tetapi ancaman bencana juga akan semakin meningkat. Kita lihat
kondisi di Canggu pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 dengan 2013. Banyak areal yang semula terbuka menjadi lahan sawah menjadi areal tertutup oleh berbagai macam bentuk bangunan. Nah, sekarang saya hanya khusus menyangkut bagaimana alih fungsi lahan yang ada di Bali, sudah disampaikan dalam gambar tadi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya mengambil kasus contoh di Jawa Barat. Ya, saya belum mengambil di Bali karena kajian di Bali hanya dilakukan secara parsial. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai ekonomi total dari lahan sawah adalah produk apa yang ditanam di atas lahan sawah itu sendiri, ditambah ada 9 jasa lingkungan yang tidak dapat dipasarkan. Didapatkan nilai ekonomi total pada tahun penelitian pada tahun 2021 daripada lahan sawah itu adalah 39,41 juta US dollar per hektar per tahun. Ya. Sedangkan kalau kita hanya melihat hasil dari tanaman yang ditanam di atas lahan sawah hanya memberikan hasil 6,31 juta. Artinya secara persentase saya ingin menunjukkan bahwa nilai total ekonomi lahan sawah atas jasa yang diberikan yang bisa dijual secara langsung seperti padi, jagung, dan lain sebagainya itu hanyalah 16,02%. Sedangkan jasa lingkungan, apakah itu sebagai pengendalian banjir, penyimpanan air, pengendali erosi, pengendali tanah longsor, pembuangan limbah, dan seterusnya, ternyata itu berkontribusi sebanyak 83,98%. Jadi nilai jasa lingkungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produk yang bisa dijual ke pasar. Jadi kalau saya rupiahkan, berapa nilainya itu adalah sebesar 476,50 miliar per hektar per tahun. Sebagai penutup, sebelum saya akhiri orasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan, ya, bahwasanya fungsi utama lahan sawah adalah menyediakan pangan. Namun jasa lingkungan dan nilai sosial budaya tidak pernah kita hargai secara moneter. Alih fungsi lahan hanya berfokus pada nilai ekonomi sesaat dan mengabaikan manfaat tidak langsung jangka panjang seperti fungsi ekologis, pencegahan bencana alam, dan juga fungsi sosial budaya. Pentingnya valuasi ekonomi ini adalah sebagai dasar daripada pemerintah di dalam membuat kebijakan termasuk di dalam penyusunan tata ruang. Ya. Dengan demikian akan membantu pemerintah mengalokasikan pemanfaatan sumber daya alam ke sektor yang paling produktif dan berkelanjutan. Terakhir, sebagai ucapan terima kasih kami, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat saya tentu pada institusi di mana saya dibesarkan, Universitas Udaya, dan secara khusus saya juga mengapresiasi terhadap dosen pembimbing saya sejak S1 sampai S3 yang telah membesarkan saya, ya, dan kepada almarhum Bapak Wayan Sutejo, Bapak Narko Tonanyo, Bapak Winjo, Bapak Japo Winanyo, Bapak Sutawan, dan juga kepada pembimbing saya saat di IPB, ya, dan pada promotor saya saat di ekonomi Universitas Udayana, almarhum Pak Catra. Penghargaan yang tidak ternilai juga saya aturkan pada kedua orang tua saya, Wayan Regag dan Nimadi Ribag yang saat ini dalam berbaring lagi sakit. Istri saya Nimadi Armini, dan keempat putri saya Dian Paramita Dewi, Chandra Prasunda Dewi, Gita Pratnyamita Dewi, dan Anggun Sasmita Dewi, beserta ketiga menantu saya dengan keempat cucu saya. Ya. Dan terakhir juga kepada keluarga besar Mangku Batur di Banjarmasin Termasabo atas doa terbaiknya dan dukungannya yang tiada henti sehingga terwujud harapan ini. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Dekanat Fakultas Pertanian, ya, program studi agribisnis, program doktor ilmu lingkungan pasca sarjana, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, dan para kolega saya di Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Provinsi Bali. Teman-teman yang telah menjadikan saya tersentak dan semangat untuk meraih pencapaian ini seperti Mas Aan, Mas Saiful, Mas Alit Gunadi, Mas Dibyo, Mas Made Karsiko, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di atas segalanya saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semesta yang Maha Agung dengan caranya memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di atas podium ini pada waktu yang tepat. Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap, salah perilaku, dan hal lainnya yang tidak berkenan. Om Santi 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 Om.